Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di kesempatan kali ini. Satu hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri, kita isi dengan agenda-agenda bermanfaat, dan alhamdulillah bersama dengan Magnet Rezeki, ya. Alhamdulillah juga di ruangan MRC ini di Magnet Rezeki Center Depok sudah hadir tamu-tamu jauh, ya, dari Korwil Bogor, ya. Alhamdulillah, gitu, ya. Nah, ini ada Ustazah Heti dari Sukabumi, alhamdulillah, ya, juga bisa hadir, ya, dengan staf, ya. Kemudian juga teman-teman yang lainnya, Bunda Novi, PMB, Masya Allah, PMB dari Bekasi, ya, alhamdulillah, Masya Allah, dengan Bunda Asya. Bunda Asya juga PMB juga, ya, alhamdulillah, ya. Dan tadi ada Bunda Sawitri saya lihat juga, ya, alhamdulillah, ya. Nah, kelihatan deh green screen-nya, ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya untuk kita semua, ya. Bismillah, kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh insyaallah. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan ditunjukkan jalan-jalannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 hari ini kita kajiannya tentang surga dan neraka, ya. Tadi pagi ada sedikit ini, ya, guyon, ya. Kok yang live ini pagi-pagi nggak banyak, ya, gitu, ya. Mungkin temanya karena kengerian neraka, jadi pada ngeri semuanya bahas tentang neraka. Kalau kemarin tentang surga kita baca surat Ar-Rahman. Jadi kita baca surat Ar-Rahman bagian sorganya, gitu, ya. Ada juga sih bagian nerakanya, ya. Hadhihi jahannam. Wah, inilah neraka, ya. Inilah neraka jahannam. Tapi memang pembahasan tentang neraka ini masuk dalam bab keimanan, ya. Jadi kita harus benar-benar kenal sama neraka itu, ya. Jadi kenal sama neraka. Jangan sampai kita nggak kenal sama neraka, ya. Kita harus kenal sama neraka itu, ya. Di tempat pintu-pintunya mana saja, ya, kemudian jaraknya berapa lama, makanannya, minumannya apa di neraka. Supaya apa sih kita kenal sama neraka? Supaya takut, ya. Karena suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya oleh para sahabat, "Ya Umar, menurut engkau tuh takwa kayak apa?" Ya, apa kata Umar? "Bagaimana kamu kalau seandainya jalan di sebuah jalan yang sepanjang jalan itu beling, paku, ya, kemudian batu, kerikil yang tajam-tajam, gitu, ya. Kemudian kamu mau nggak mau terpaksa melalui jalan itu. Kira-kira kamu jalannya kayak bagaimana?" Ya, jalannya jinjit kali, ya, hati-hati banget, gitu, ya. Hati-hati banget. Kemudian kata Umar bin Khattab, gitu kan, itulah takwa. Jadi takwa itu adalah berhati-hati, takut karena saking takutnya, gitu. Takut banget, gitu, ya. Akhirnya aduh ngelangkah takut salah, gitu. Kalau sekarang kan orang, ya, main TikTok aja nggak ngerasa bersalah, ya. Main TikTok nggak ngerasa bersalah, update status rumah tangga di Facebook nggak merasa bersalah. Harusnya mah takut itu, ya. Kalau dulu itu, ya, Ustazah Heti, saya inget tuh, zaman dulu kecil saya, ya, itu pada beli buku diari, gitu. Buku diari tuh, Bu Sawitri, ya, ya. Oh, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Dulu punya diari, kok tahu sih? Ya, ibu mah udah bahas duluan, ya udahlah. Iya. Dulu itu kita punya diari itu, ya. Dulu diari. Itu digembok. Iya. Ada gemboknya itu diari itu. Nggak tahu sekarang masih dijual kagak tuh, ya. Digembok tuh. Gemboknya ditaruh di mana, bukunya ditaruh di mana, gitu kan. Jadi Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Barakallah. Selamat datang semuanya, ya. Ya. Mohon izin ini, ya. Maaf, ini masker saya, ya. Nggak apa-apa, lewat ini, ya.
Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi dulu tuh kita tuh waktu kecil tuh diari, udahlah buku diari, pakai gembok, ditaruh dimasukin di laci gitu kan. Terus kalau ada yang ngeliat gitu marah kita gitu. Saking malunya kalau rahasia kita ketahuan sama orang. Sekarang gitu ya, yang rahasia-rahasia itu diumbar di Facebook. Iya. Dulu mah pakai gembok, malu gitu. Ya, makanya orang yang nggak tahu malu itu kata Rasulullah SAW, yang malamnya dia berbuat maksiat, lalu pagi harinya dia ceritakan kemaksiatan itu kepada orang lain. Ini orang yang paling nggak punya malu gitu. Lah sekarang ini zaman sosial media gitu ya, semuanya harusnya zaman dulu ditutup-tutupin, sekarang dibuka-buka. Ya, semalam saya berantem sama suami saya, ditulis di Facebook. Harusnya kan enggak. Nah jadi kenapa kita ngomongin diari tadi ya? Jadi nyambung kemana-mana ya. Tadi juga kita baca hadis bahwa setiap bumi ini ya nanti akan bersaksi terhadap apa-apa yang kita lakukan gitu ya. Di langit ya itu malaikat padat banget gitu ya, sampai 4 jari aja itu nggak ada. Kalau kita sholat itu mungkin kalau yang nggak rapat itu, kalau sekarang mah berapa, 1 depak kali ya orang jaraknya itu ya. Kalau dulu kan sholat rapat-rapat. Nah di langit kata Rasulullah SAW, seandainya kalian tahu dan melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan ya nggak punya ya lebih banyak menangis daripada tertawa, dan udah ya nggak bisa deket-deketan lagi sama istri kalau tahu apa yang Rasulullah tahu ya, saking kita dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Nah maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup semua aib-aib kita dan diampuni di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin ya. Nah saya mau membahas sedikit aja ya, mendalami kajian yang tadi pagi dibahas oleh Ustadz Ali Murtadho ya. Ustadz Ali Murtadho tadi sudah membahas dengan sangat indah tentang neraka ya. Jadi neraka harus kita pelajari ya. Nah ini dalam surat 44 ayat 40 ya. Boleh kita, kalau yang ada di sini yang pegang Quran bisa sambil dibuka ya, atau di HP ya. Surat 44 ayat 40 ya. Surat 44 ayat 40. Bapak Ibu juga kalau di rumah ada Al-Quran, bisa dilihat surat 44 ayat 40 ya, surat Ad-Dukhan ya ayat 40. Nah kita sama-sama saling kita mentadaburi ayat ini ya, kita mentadaburi ayat Ad-Dukhan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma' la yughni maulan 'an maulan syai'an wa la hum yunsarun illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين صدق الله العظيم. Masya Allah ya, ini surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan yang artinya badai dukhan. Jadi nanti di hari kiamat tuh, sebelum hari kiamat ada yang namanya badai dukhan ya. Nah di sini ceritakan tentang
Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semua, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Jadi kita udah nggak bisa saling tolong menolong lagi, ya. Mau sahabat dekat kayak apa, di hari kiamat udah nggak bisa saling tolong menolong. Apalagi kaitannya tolong menolong dalam urusan makanan. Kalau sekarang alhamdulillah makanan banyak banget. Bunda Ucu sampai bawa, ya, apa Bunda Ucu nih bawa apa nih? Es buah, nasi kuning, masya Allah karim. Ini di dunia kita bisa saling bantu-bantu membantu, tapi di akhirat, apalagi di yaumil di neraka jahanam, apa kata Allah? Inna syajarataz zakum. Ada ulama yang ketika dibacanya langsung pingsan, bluk aja jatuh, ya. Karena barusan disebut tentang neraka, terus kemudian tiba-tiba udah nggak ada pendahuluan tuh, nanti di neraka nggak ada, langsung aja inna syajarataz zakum. Apa itu artinya? Sesungguhnya pohon zakum, ya. Jadi nanti makanannya orang neraka itu pohon zakum. Pas dimakan gitu, ya. Ta'amul athim, makanan orang yang banyak berdosa, kalmuhli yaghli fil butun, sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, ya. Jadi ada yang menggambarkan, ya, pohon zakum itu, ya, kayak buah duren, tapi bukan buahnya, kulitnya. Nah, jadi buah zakum itu, ya, yang dimakan itu sama kulit-kulitnya, tapi lebih tajam. Jadi tajam-tajam gitu kan, dipaksa karena udah lapar banget tuh, orang neraka tuh udah kelaparan banget gitu, ya. Mau puasa juga nggak bisa, karena kalau itu nanti penderitaannya lebih dahsyat lagi. Lalu kemudian yang tersedia cuma pohon zakum itu, kemudian dimakan, ya, kemudian membuat semua tenggorokannya itu terluka gitu, ya, karena si tajam-tajamnya itu. Lalu kemudian mendidih di dalam perut gitu, ya. Jadi dia mendidih di dalam perut, lalu kemudian meledak gitu, ya. Kemudian seperti mendidihnya air yang sangat panas. Kaghalil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Lalu itu khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Jadi ternyata kalau dilihat dari susunannya, berarti pohon zakum ini, ya, pohon zakum ini baru yang namanya welcome drink. Welcome drinknya begitu tuh, masuk neraka, ya Allah, ya. Jadi kalau dilihat dari susunannya ini, setelah dia udah welcome drink, masuk lobby, ya, pas masuk lobby, ya, malaikat Zabaniyah pegang dia, ya, khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim, kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas, ya. Kan belum mandi tuh, ya, welcome drink, ya. Udah selesai welcome drink, masuk kamar hotel, kan mandi dulu, ya. Mandinya pakai siksaan dari air yang sangat panas, diguyur, masya Allah, melepuh habis, ya, rontok sampai kulit-kulitnya, sampai tulang-tulangnya dibarukan lagi. Zuk innaka antal azizul karim, rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Coba, ya, dulunya kamu ngerasa perkasa kan gitu, ya. Hai orang-orang yang ngakunya Al-Aziz, di sini kata-kata, ya, pakai namanya Allah, karena banyak orang yang ngaku-ngaku Tuhan gitu, ya. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun, sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu kamu selalu meragukannya, bahkan nantang-nantang. Karena ada orang-orang yang nantang tuh, mana neraka belum ada gitu, ya, coba datengin sekarang, nggak bisa kan gitu. Sama orang-orang yang seperti ini, ya, masya Allah. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Udah kayak gitu langsung, ya, innal muttaqina fi maqamin amin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Kita lihat lagi dalam surat, ya, dalam surat suratnya surat Al-Waqi'ah deh, nggak apa-apa deh, Al-Waqi'ah, ya, dalam yang sama nih, la'akiluna min syajarin min zakum, yang ke-52, ya, Al-Waqi'ah 56 ayat 52, ya.
famali'una minhal butun, akan memenuhi perutmu dengannya. Fasharibuna alaihi minal hamim, sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Fasharibuna syurbal him, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Ya, jadi wah, diminum lagi, minum lagi, minum lagi. Udahlah, dia tahu kalau itu tuh mendidih di perutnya, diminum lagi, minum lagi. Jadi ini keterangan tambahan. Waduh, tambahin di Al-Waqiah. Hadza nuzuluhum yaumaddin, itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Ya Rabbi. Kita lihat lagi dalam surat Al-Haqqah 69. Surat 69 ayat ya 30 ya 30 ya. Surat Al-Haqqah 69 ayat 30. Khuzuhu fagullu, masuk lobi ya, lobi neraka, pegang dia, belenggu tangannya ya. Kemudian summal jahima sallu, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku, kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim, tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Mirip-mirip dengan Ad-Dukhan tadi ya, karibnya nggak akan pernah bisa menolongnya. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Kalau tadi itu zakum, buahnya ya, yang pas dimakan mendidih di dalam, udah ya, aduh panas kayak habis makan cabai gitu ya, habis makan cabai gitu. Terus kemudian minum, pas minum yang dikasih nanah dan darah. Allah, pas minum nanah dan darah, dilepahin lagi, minum lagi, lepahin lagi, minum lagi. Ya Rabb, la ya'kuluhu illal khati'un, tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Ya Rabbi, kayaknya cukup lah ya, nanti nggak sanggup kita nih ya. Allah karim, tapi harus dibaca, karena baca Quran pasti lewatin ini kan, lewatin surat-surat ini ya. Makanya kita wajib baca lagi Quran supaya kita tuh sadar akan neraka. Yang kayak gini-gini kita harus tahu, dan ini iman terhadap hari akhir itu bagian dari keimanan. Tidak beriman seseorang kecuali dia telah melihat surga dan neraka lebih dekat daripada ajalnya. Masya Allah ya. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Sirin ya, ketika beliau sholat itu ya, kemudian dia bergetar gitu. Kemudian ketika ditanya, apa yang kau rasakan ya setelah selesai itu ya, karena dia sholat pingsan ya, berdiri lagi, sholat pingsan, berdiri lagi, karena di bawahnya dia merasa bahwa di bawahnya adalah api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasanya tuh bergetar gitu ya. Bisa nggak tuh kita sholat sambil ngerasa, ya Allah, dosa-dosaku ya Allah, dosa-dosaku telah membuat ya kita tersiksa. Banyak orang yang nggak merasa, yang merasa aman dengan dosanya, padahal masya Allah ya, dosa-dosa itu yang nantinya akan menyeret dia ke dalam api neraka. Ada seorang sahabat juga ya, ketika baca, seingat saya Umar bin Khattab ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika engkau menampakkan apa yang ada dalam hatimu atau menyembunyikannya, jadi hati aja, yuhasibkum bihillah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu dari ba'da isya sampai sebelum subuh nggak bisa sanggup melanjutkan ayatnya. Ulang lagi ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Ya Allah, dihisab ya, sampai yang
terbetik di benak aja dosa itu, Masya Allah. Makanya para sahabat merasa berat dengan ayat itu. Akhirnya turunlah ayat berikutnya ya, untuk meringankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ya para sahabat dulu itu diturunkan ayat itu nggak kayak kita langsung gitu ya. Allah tuh tidak membebani kita sesuai kesanggupannya, kecuali sesuai kesanggupan kita. Tapi mereka ya tetap merasa bahwa dosa-dosa mereka itu akan menimpa mereka. Ada Anas bin Malik mengatakan, Anas bin Malik ini seorang sahabat yang hidupnya paling lama. Sehafal saya tuh umurnya 120, paling lama tuh. Dia menghadapi zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman tabi'it tabi'in. Jadi 3 zaman dia hidup. Di zaman tabi'ut tabi'in, dia bilang begini nasihatnya, Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini khadimnya Rasulullah. Jadi yang kemana-mana, asisten personal asistennya Rasulullah itu Anas bin Malik. Jadi tahu betul Rasulullah. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Ya, aku lihat kalian melihat dosa seperti melihat lalat yang hinggap di hidung, yang hanya dengan dikibaskan saja bisa lepas. Ya. Aku lihat kalian nih di zaman ini melihat dosa itu seperti hidung, seperti lalat yang hinggap di hidung, gampang banget dilepas. Astagfirullah, lepas gitu. Sementara kami melihat dosa itu seperti gunung. Dulu ketika kami melihat dosa seperti gunung yang akan menimpa kami setiap sewaktu-waktu ya. Jadi itu di zaman tabi'ut tabi'in yang masih banyak cucunya sahabat, berarti kan cucunya sahabat itu. Lah gimana kita yang sekarang dosa bukan lagi kita anggap enteng, produksi dosa aja gampang ya. Dulu orang memproduksi dosa nggak gampang, memproduksi itu ya, tapi kalau udah nempel ya bismillah lah gitu ya, istighfar juga lewat gitu. Lah sekarang bukan itu doang, memproduksi aja gampang banget ya, dengan sosial media sekarang. Ya Rabbi, mudah-mudahan kita semua ya, yuk kalau kita udah tahu nih kengerian neraka seperti itu, maka betapa mahal Ramadan ini. Mahal sekali Ramadan ini ya. Jadilah orang-orang yang berusaha mencuci bersih seluruh dosa-dosa kita sampai nggak ada yang bekas ya Allah ya. Kan dosa kita tuh bekarat gitu, masuk di jantung, di hati gitu ya, di sel-sel gitu, itu bekarat gitu. Nah sementara kita kayaknya gitu ya, udah selesai puasa ya bismillah lah saya mah ya, pasti diampuni dosanya, padahal nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal atas. Betapa banyak manusia, berarti kan jaminannya Rasulullah nggak ada. Rasulullah tidak menjamin. Kam min shaimin, betapa banyak manusia yang berpuasa laisa lahu min siyami, nggak dapat apa-apa ya, nggak ada pengampunan dosa, nggak ada itqum minan nar, nggak ada. Illal ju' wal atas, kecuali cuma ya ikut-ikutan lapar aja, ikut-ikutan haus. Masya Allah, kenapa kajian kita jadi berat begini ya? Allah bunda ucuin ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti dah kalau yang kayak gini muhasabahnya pas nanti COMR nah, sampai ngeraung-ngeraung nanti. Allah karim ya. Masya Allah. Ini udah pada nangis semua komennya ini. Ya Rabb. Tapi nggak apa-apa ya, kita nangis di dunia itu jauh lebih bermanfaat ya. Makanya kemarin kajiannya Dr. Fikri itu ya, seandainya kita diazab di dunia malah senang sebenarnya ya. Kan dalam surat Al-Qalam itu ya, kadzalikal azab ya, ketika menjelaskan tentang kebangkrutan orang yang berusaha, itu yang namanya azab. Mau tahu namanya azab? Itu kadzalikal azab, itu azab ya. Wala azabul akhirati akbar, dan azab di abdi ya, wala azabul akhirah ya, di akhirat itu lebih besar lagi. Ya Rabbi ya. Mudah-mudahan dah kita cuci bersih ya, daripada dicucinya pakai musibah, mendingan cucinya pakai Ramadan. Iya, banyak orang yang milih musibah sih gitu ya. Udah dah, saya mau berdosa, nanti juga Allah ampuni. Kata siapa diampuni ya? Digojlok dulu sama Allah, dikasih musibah ya, dihina orang, direndahkan, dijatuhkan ya, dikejar debt collector, masukin penjara ya, dan berbagai macam itu musibah-musibah. Ada jalan singkat nih untuk mempercepat keajaiban, Ramadan namanya ya, Ramadan. Maka mudah-mudahan kita semua diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tersentuh neraka walaupun 1 detik ya.
Kalau suatu saat Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat, ada ibu yang lagi ngegendong anak. Pas lagi ngegendong anak gitu, kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabatnya, wahai sahabatku, kira-kira menurut kamu nih ya, mungkin gak si ibu itu nyeburkan anaknya ke api? Ya gak mungkin Rasulullah, ya itu ibu pasti sayang banget sama bayinya. Allah lebih sayang daripada si ibu itu pada anaknya. Allah gak mungkin masukkan kita ke neraka, gak mungkin. Allah lebih sayang kepada orang-orang yang beriman. Gak mungkin Allah tuh ya memasukkan hambanya ke api neraka. Jadi kenapa ada neraka? Padahal Allah gak akan pernah mungkin memasukkan hambanya ke dalam api neraka. Saking degilnya kita, Allah gak mungkin masukkan kita ke dalam api neraka. Tapi kitanya malah yang mendatangi neraka. Kita yang mendatangi neraka dengan dosa-dosa kita. Udah tahu dosa, udah tahu salah, tapi kita datangi terus, tantang Allah terus. Padahal Allah sendiri gak akan pernah mau memasukkan hambanya ke dalam api neraka. Makanya akhirnya di dunia habisin dulu deh, habisin dulu. Kok gak bisa habis ya hambaku ini? Udah dihabisin dengan musibah, dihabisin dengan perceraian, dihabisi dengan digugat pengadilan, dihabisi dengan jatuhnya bisnisnya, dihabisi dengan di PHK. Kok masih dosa-dosa juga gitu? Aku kasih Ramadan, kok dia lalai pada Ramadan? Aku kasih Al-Quran, kok dia tidak membacanya dengan baik? Terus begitu Allah kasih semua fasilitas-fasilitas, tapi ya kitanya malah menantang untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi bukan Allah yang gak mau menyelamatkan, tapi kitanya yang terus mendatangi api neraka. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua di bulan suci Ramadan ini. Ya Rabb, ya Rabb. Allah. Break dulu deh Farhan. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.